Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat semua, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul karya dari Sultanul Auliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrah. Halaman 44, Al-Maqalatur Rabi'atu wal Isruna. Maqalah yang ke-24, halaman 44. Maqalah yang ke-24 fil hissi, di dalam anjuran ala mulazamati babillahi ta'ala, atas menetapi pintunya Allah. Ala mulazamati babillahi ta'ala, atas menetapi pintunya Allah. Maqalah yang ke-24 ini adalah mengenai anjuran, dorongan untuk selalu ada di pintunya Allah. Tentu saja bukan secara tekstual pintunya itu. Bukan berarti kita tuh ada di pintu secara tekstual, Allah di dalam kita ini di pintunya, bukan. Ini makna majazi. Kenapa? Karena biasanya orang itu memohon sesuatu itu ada di depan pintu. Menunggu sesuatu itu ada di depan pintu. Mengharapkan sesuatu kepada sahibul bait itu biasanya ada di pintu. Jadi nunggunya di pintu. Maka pakai kalimat babillahi ta'ala. Babullah, pintunya Allah, pintunya Allah. Yang kedua, makna majazinya, pintunya Allah ini kan banyak. Ada pintunya menuju ke Allah ini, ada pintu sabar, pintu syukur, pintu belas kasih. Tetap harus ada menetap di pintunya Allah itu, biar bisa masuk lewat pintu-pintu itu. Nah, jadi yang 24 ini adalah sebuah dorongan untuk selalu berada di pintunya Allah Subhanahu wa taala. Qala radhiyallahu anhu wa ardhah. Berkatalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa ardhah. Ihzar, hati-hatilah, maksiatallahi azza wa jalla, terhadap maksiat kepada Allah azza wa jalla, jiddan, yang sangat. Benar-benarlah kalian untuk berhati-hati atas maksiat kepada Allah. Jagalah diri kalian betul-betul untuk tidak maksiat. Maksiat itu menyelewengkan Allah. Maksiat ini durhaka kepada Allah. Maksiat itu nanti ada dua. Ada maksiat jisim, jasad, ada maksiat kolbi. Jadi maksiat ini bisa jasadnya, bisa juga jisim kolbinya, dan bisa dua-duanya. Kalau minuman keras, mencuri sebagainya, itu kan maksiat badaniah, badan pakai badan. Ada maksiat yang badannya nggak pakai badan ini berbuatnya, tapi kalau pakai hati. Misalnya apa? Misalnya dengki sama orang. Terus nggak ridho sama apa yang menjadi ketetapannya Allah, nggak ridho. Nah, itu namanya maksiat kolbi itu. Nggak ridho mempertanyakan Allah. Ini gimana sih Allah, kagak dikabul-kabulin juga ini. Udah lewat Ramadan juga, udah Syawal udah lewat. Katanya Ramadan mustajab, tapi doa-doa mustajab, doa-doa Ramadan belum juga, gitu ya. Nah, itu hati tuh yang ngomong maksiat itu. Tapi maksiatnya adalah maksiat qalbi. Hati-hatilah dengan betul-betul hati-hati atas maksiat kepada Allah. Wa alzim babahu
menetaplah kalian babahu di pintunya Allah haqqan secara benar. Menetaplah engkau di pintunya Allah secara benar, sabarnya dengan benar, syukurnya dengan benar, tawaduknya dengan benar, terus tadorruknya dengan benar. Wabzul dan curahkanlah tauqaka kemampuanmu, wajuhdaka dan kesungguhanmu, fi ta'atihi di dalam taat kepada Allah. Kerahkan semua tenagamu, kerahkan semua usahamu, kemampuanmu untuk bisa taat kepada Allah. Sholat males, kerahkan semua tenagamu biar bisa sholat. Zikir males, kerahkan semua upayamu untuk bisa berzikir kepada Allah. Berbuat baik males, kerahkan semua kemampuanmu untuk bisa berbuat baik. Mu'taziron, mengaku salah di hadapan Allah. Mu'taziron, hale orang yang mengaku salah. Jangan ngakunya bener aja, ngakunya salah di hadapan Allah. Mutadorrian, orang yang tunduk. Muftakiron, orang yang membutuhkan kepada Allah. Khadian, orang yang patuh, orang yang tunduk kepada Allah. Mutahasyian, orang yang khusyuk. Mutahasyian, orang yang khusyuk. Mutrikon, orang yang menundukkan kepala. Mutrikon, orang yang menundukkan kepala. Ghairu nazirin, tidak memandang. Ghairu nazirin, tidak memandang. Ila khalqihi, pada makhluknya Allah. Wala tabi'in, dan tidak mengikuti. Wala tabi'in, dan tidak mengikuti. Lihawaka, pada hawa nafsumu. Kerahkan semua tenagamu, kerahkan semua upayamu untuk kita semua taat kepada Allah. Ketika taat kepada Allah itu ngaku salah, muta'azziron, ngaku salah, tunduk, membutuhkan kepada Allah, khusyuk. Khusyuk itu tenang khusyuk itu enggak terintervensi oleh siapapun, namanya khusyuk. Khusyuk, mau ada apapun tetap tenang, itu namanya khusyuk. Nundukin kepala itu maksudnya ya, orang kan kalau sopan itu kan ibaratnya orang yang sedang menundukkan kepala. Tidak memandang kepada makhluknya Allah. Tidak memandang kepada makhluknya Allah itu maksudnya segala sesuatu itu bukan karena makhluknya Allah, tapi karena Allahnya. Bukan karena makhluk, tapi karena Allah. Enggak mengikuti hawa nafsunya. Quran banyak banget ayat-ayat. Jangan kamu ikuti walatuti man aghfalna qalbahu an zikrina. Kamu jangan taat, jangan kamu ikuti orang yang lupa hatinya kepada Allah dari mengingat Allah, jangan diikutin. Jangan taat, jangan ngikut. Kalau ada orang yang hatinya lupa kepada Allah, itu jangan diikutin. Temenin nggak apa-apa, berteman, jangan diikutin, jangan dicontohin gitu. Wattaba'a hawahu wa kana amru furuta, dan orang yang mengikuti hawanya, keinginan nafsunya, dan urusannya itu sangat berlebih-lebihan. Orang yang begini nih gak usah diikut. Maka tadi jangan mengikuti lihawaka, kepada hawamu, kepada nafsumu. Wala talibin, dan tidak orang yang menuntut lil a'wadi, pada ganti-ganti dunia, baik dunia wa ukhra, maupun akhirat. Ini kata Tuhan saya juga, jangan kamu nuntut ganti-ganti, baik ganti dunia maupun gantinya akhirat. Nanti jadinya transaksi, itu yang sering kita sampaikan. Saya udah begini ya Allah, kasih dong saya begini. Itu kan minta ganti itu. Maka kalau dalam tasawuf itu kan, orang zikir itu kan ada 3 ya. Ada zikir asma, ada zikir sifat, ada zikir zat. Ini kan tahapannya nih. Zikir asma itu zikir terhadap nama-namanya Allah. Jadi zikirnya itu nama. Misalnya kita la ilaha illallah, la ilaha, nyebutnya sih la ilaha illallah, tapi yang ada di hati dan pikirannya itu uang, dana, gitu ya. Kerjaan. Nyebutnya sih la ilaha illallah, tapi yang diingat asma nama itu tadi itu. Ya Fatah ya Rozak, ya Fatah ya Rozak, misalnya ya Rozak. Yang ingat uang, kerjaan, laku. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa.
Tapi itu tahapan bawah, namanya zikir asma. Itu tahapan ta'abbudan namanya, ta'abbud, beribadah. Orangnya ini kelasnya kelas buruh, pekerja. Kenapa? Karena kan orang kalau kerja pengennya digaji. Sholat pengennya digaji. Terus sodako pengennya digaji. Kan sama kelasnya itu seperti kelas pegawai. Jadi masih buruh itu, masih buruh. Meskipun boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Itu namanya orang yang pekerja, ta'abbud namanya, ta'abbud. Ta'abbudan, orang yang beribadah, maksudnya beribadah itu orang yang bekerja. Orang bekerja itu pasti minta gaji. Orang beribadah, dia beribadah tapi minta gaji. Itu namanya zikir asma. Yang diingat itu ya persoalan tadi, misalnya ya tadi itu masih mau belum nikah, pengen nikah, ya wadud, istilah gitu. Ya tapi yang diingat kawin. Boleh nggak? Boleh, itu namanya zikir asma. Naik dari zikir asma, namanya zikir sifat. Yang diingat bukan asma'nya lagi, tapi sifatnya Allah. Sifatnya Allah itu ya wujud, idam baqa mukhalafatul lil khawadisi, alimun qadirun samiun basyirun. Jadi zikirnya itu la ilaha illallah. Lah, itu udah enggak uang enggak, tapi udahlah Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha memperhatikan, Allah Maha tahu, Allah Maha segalanya. Udah itu, enggak disebut tuh. Terus gagal menyebut lagi, nih kerjaan, belum dapat kerjaan, bukan. Tapi udah Allah Maha berkuasa, Allah Maha berkehendak. Zikirnya begitu, udah umum tuh, udah lebih umum. Udah lebih umum dia. Lebih kepada sifatnya Allah. Orangnya itu tahapannya masuk ke taqarrub namanya. Taqarrub, mendekat kepada Allah. Nah, paling enggak kita ada di sini nih, ada di dua. Yang ketiga rasanya belum mampu nih, namanya zikir zat. Yang diingat bukan lagi asmanya, bukan lagi sifatnya, tapi Allahnya saja sudah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya sudah, itu yang disebut, yang dizikirkan ya Allah, yang diingat ya Allah. Nggak ingat yang lain-lain, nggak ingat dunia, nggak ingat akhirat, kagak ingat apapun, nggak. Ya pokoknya Allah aja, itu zatnya Allah saja sudah. La ilaha illallah. Lagi apapun saja sudah enggak. Nah itu namanya zikir zat. Nah pun manusia jangan berhenti aja di satu nih. Masa sih iza waqatil waqi'ah laysa li waqatiha kazibah, baca waqi'ah nih tapi hatinya wang kerjaan. Mulutnya sih iza waqatil waqi'ah, ya nggak apa-apa itu. Nanti naik ke sifat, nanti zikir zatnya. Ketika lagi baca iza waqatil, yang diingat ya cuman kalamnya Allah, yang diingat adalah Allah. Nah maka jangan keterlaluan juga sih kita. Pagi minta, siang minta, menjelang sore minta, sore lagi minta, malam minta, tengah malam minta lagi, minta aja. Ya pagi minta nggak apa-apa, menjelang siang minta, nanti malam zikirnya naikin dikit apa? Zikir sifat atau zikir zat. Udah zikir aja, nggak usah ada minta apa-apa. Jangan pagi, siang, malam, sore, minta aja. Meskipun boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Allah juga maha kaya kok. Tapi itu soal adab. Ini lagi-lagi soal adab. Boleh, tapi soal adab. Karena adabnya itu persis di dalam surah Al-Fatihah. Itu adab itu. Soalnya surah Al-Fatihah jadi umul kitab karena Al-Fatihah menjadi adab. Al-Fatihah itu ada 7 ayat. 7 ayat itu mintanya cuma satu. Yang diminta itu cuma satu. Yang lain itu pujian semua, setoran kepada Allah, setoran. Bismillahirrahmanirrahim, pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian. Ar-Rahman, pujian. Maliki yaumiddin, pujian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pujian. Baru yang keenam tuh, ihdinas. Baru minta itu, minta kami mohon petunjuk. Hidayahilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina, bukan lagi pujian, bukan lagi minta, tetapi sudah pujian. Jadi 7 ayat itu yang minta cuma satu. Jadi jangan mintanya 6, mujinya 1. Mujinya Allah ini cuma 1 menit, mintanya 5 menit. Sholatnya 2 menit, doanya 10 menit. Sholatnya 2 menit, doanya 10 menit. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi ini soal adab.
soal adab. Naikin kelasnya ini loh, naikin kelasnya. Dari zikir sifat, dari zikir asma, zikir sifat menjadi zikir zat. Ya paling enggak mentok lah, nggak apa-apa kita belum jadi wali. Sesekali bolehlah zikir zat itu bisa dipaksain bisa gitu. Zikir nggak usah ada pikiran apa-apa. Zikir aja udah ingat Allah aja udah gitu. Nggak usah ingat urusan, nggak usah ingat masalah gitu. Nah, itu kemudian yang kata Tuan Syekh ini, wala talibin lil a'wadi dunya wa ukhra. Dia tidak meminta ganti-ganti, baik ganti dunia maupun ganti akhirat. Meskipun minta ganti pun juga nggak apa-apa. Anda sholat minta ganti berupa rezeki, boleh, nggak apa-apa. Terus Anda mau pengen sesuatu, pengen minta ganti berupa akhirat, nanti pahala yang mestinya banyak, boleh. Tapi kata Tuhan Syekh, kalau engkau mau naik lagi sehingga kamu ini tetap ada di pintunya Allah itu, sudahlah engkau tidak meminta, tidak menuntut ganti-ganti apapun, baik ganti dunia maupun ganti akhir. Kan sering saya sampaikan di sini, loh berarti nggak boleh berdoa dong. Silakan aja Anda berdoa, tapi kan doa itu dikatakan doa itu bukan minta, tapi doa itu ibadah. Jadi ketika kita berdoa cuma karena ibadah. Kenapa? Karena Allah nyuruh, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Allah nyuruh. Astajibnya itu urusan Allahnya, suruhnya itu adalah ud'uninya, perintahnya. Jadi ketika orang berdoa, kita berdoa, ya sudah berdoa. Kenapa kok kamu tetap berdoa? Ya berdoa ini karena melaksanakan perintahnya Allah berdoa, bukan berdoa karena pengen transaksional. Beda itu, beda, gitu ya. Jadi ditaikin, kita taikin. Jangan asma mulu ya, asma pagi siang malam, asma minta aja, naikin. Karena nanti pasti beda ini, hasilnya pasti beda, gitu ya. Wala irtiqain, dan tidak meminta kenaikan ilal manazili, pada tempat-tempat al-aliyati yang tinggi, wal maqamati, dan posisi-posisi asyarifati yang mulia. Udah zikir, beribadah, enggak menuntut, enggak meminta kenaikan derajat, kenaikan posisi dari pegawai menjadi direktur. Itu kan al-maqamati syarifah. Boleh enggak? Ya boleh aja. Tapi katanya tadi, sudah Anda nanti diangkat sendiri sudah. Kalau Anda pegawai lalu kemudian Anda rajin, itu nanti diangkat sendiri sama bosnya. Nggak usah diminta-minta, bosnya juga ngelihat nih orang waktunya udah kerja, udah rapi, tetap aja ini orang kayaknya rajin banget ibadah kerjanya. Ini orang itu aja, bos aja mau naikin meskipun tidak diminta. Waktu dan camkanlah bi annaka, dengan bahwasanya kamu itu abduhu, hambanya Allah. Wal abdu, dan adapun seorang hamba. Wama, dan sesuatu malaka yang memiliki siapa si abdu itu limaulahu, milik tuannya si abdu. La yastahiku, yang tidak berhak siapa si abdu, alaihi, atas si maula, alaihi, atas maulahu, atas tuhannya, syai'an, sesuatu, minal asyai, dari berbagai macam sesuatu. Camkanlah, kita ini adalah Abdullah, kita ini adalah hambanya Allah. Seorang hamba, dan apapun yang dimiliki oleh hamba itu semuanya miliknya tuannya. Budak kan begitu, budak itu milik tuannya. Kalau budak punya sesuatu itu juga punya tuannya gitu. Nah kita ini abdun, kalau kita ini abdun berarti kita milik Allah. Dan apa yang kita miliki juga semuanya miliknya Allah. Ahsin, perbaguskanlah al-adaba, adab. Perbaguskanlah adabmu kepada Allah. Perbagusilah tata keramamu kepada Allah. Wala tattahim, dan jangan menyalahkan. Wala tattahim, dan jangan menyalahkan kamu maulaka, pada tuanmu. Maulaka, pada, jangan nyalain Tuhan. Jangan bilang mana nih Allah, mana adil. Itu orang kagak ibadah, kagak zikir, kagak apaan, lancar banget rezekinya. Nah, gua di ibadah mulu kagak lancar. Itu namanya nyalain Allah. Fakullu syai'in, maka segala sesuatu.
fakulu syai'in maka adapun segala sesuatu indahu di sisinya maulahu. Indahu ada di sisinya maulah, ada di sisinya Allah tuannya. Bimikdarin dengan ukurannya, bimikdarin dengan ukurannya, dengan ketetapannya. La muqaddima tidak ada yang mendahulukan. Lima pada sesuatu akhara yang mengakhirkan siapa maulah. Wala muakhira dan tidak ada yang menunda, tidak ada yang mengakhirkan. Lima pada sesuatu qaddama yang mendahulukan siapa maulah. Sesuatu yang berakhir, yang nanti tidak bisa didahulukan kecuali Allah yang berkehendak. Sesuatu yang sudah sekarang datang nggak bisa ditunda-tunda. Kalau sekarang datang ya sekarang. Kalau Allah tetapkan sekarang datangnya, nggak bisa ditunda-tunda besok. Kalau Allah bilang besok, nggak bisa Anda paksa-paksa sekarang ini, nggak bisa. Saya pengen kaya tahun ini, Anda paksa-paksa besok tahun besok kayaknya. Sekarang dipaksa-paksa, nggak bisa. Tidak ada yang tidak ada yang bisa mendahulukan, tidak ada yang bisa mengakhirkan kecuali Allah. Jadi yang tidak bisa, yang tidak dapat diakhirkan dan didahulukan bukan cuma kematian. Kan yang ayat yang sering dibaca ini kan tentang kematian aja kan. Bahwa kalau ajalnya sudah tiba, tidak bisa didahulukan, tidak bisa diakhir. Bukan cuma ajal kematian bukan, tapi masa, ajal rizki, urusan rizki juga sama gitu. Gak bisa didahulukan, gak bisa juga diakhirkan. Yatika akan datang kepadamu, yatika akan datang kepadamu pada sesuatu kudiro yang ditakdirkan. Kudiro yang ditakdirkan apa malaka untukmu. Inda waktihi ketika waktunya wa ajalihi dan masanya in syi'ta jika kalian mau, au abaita ataupun kamu enggan. Meskipun kamu mau ataupun kamu tidak mau, maka itu akan datang di waktunya. Engkau tolak atau engkau pun tidak menolak, itu akan datang di waktunya. La tasroh, janganlah mendikte siapa kamu. La tasroh, janganlah mendikte kamu. Alama atas sesuatu sayakunu yang akan ada. Sayakunu yang akan ada apa laka untukmu. Jangan dikte-diktein sesuatu yang akan ada untukmu. Wala tatlub dan janganlah kamu menuntut. Jadi jangan dikte Allah. Kalau saya pengen punya ini, tapi yang begini ya Allah ya, yang ciri-cirinya kayak begini aja. Gitu. Dikte. Nanti kalau saya begini, nanti saya akan begini ya Allah. Gitu ya. Kalau saya sekarang nggak begini, karena saya nggak punya ini. Coba kalau saya punya ini, saya bisa begini nih ya Allah. Dikte. Makanya punyain dong ya Allah saya ini. Namanya ngedikte. Wala tatlub dan janganlah menuntut kamu. Wala talahaf dan janganlah sedih hati kamu. Watalahaf dan janganlah sedih hati. Watalahaf dan jangan sedih hati kamu. Jangan nuntut-nuntut, jangan sedih hati. Alama atas sesuatu huwaya sesuatu ligoirika miliknya selainmu. Jangan kamu nuntut sesuatu, sedih hati, iri terhadap sesuatu yang itu dimiliki oleh orang lain. Orang lain punya itu, nggak usah juga nuntut, nggak usah juga iri hati. Orang itu urusan dunia nih ya, urusan dunia. Yang boleh hasad itu, yang boleh iri itu urusan akhirat. Urusan dunia nggak boleh iri-iri, nggak boleh nuntut, nggak boleh iri hati, sedih hati atas sesuatu yang orang lain punya tapi kita tidak punya. Ibu-ibu juga dengerin nih. Bang, tuh si lakinya beliin ini bang, masa abang kagak beliin ini bang, gitu ya. Bang, si Anu udah punya ini bang, masa kita nggak punya ini bang, gitu. Yang suami juga begitu, jangan ngomong ke, mau bini orang lu begini, lu kagak begini, gitu ya. Kalau urusan dunia, bang, itu orang-orang liburan pada kesono-sono, kita di sini aja. Mau ngupdate Facebook kagak ada yang diupdate, ngelihat kok sakit hati, gitu ya. Gitu ya. Orang pada kemana-mana liburan, ini udah mau liburan selesai,
kemana-mana. Wala tatlub watalahaf. Jangan kamu nuntut, jangan kamu sedih hati atas sesuatu yang itu dimiliki oleh orang lain. Fama maka sesuatu laisa yang tidak ada. Huwa ya sesuatu yang tidak ada. Huwa ya sesuatu, apa sesuatu indaka di sisimu, sesuatu yang tidak ada di sisimu, di sisi kita. La yahlu tidak sepi. La yahlu tidak sepi. Tidak sepi maksudnya tidak kosong dari apa? Satu, imma ada kalanya. Yang pertama, imma ada kalanya ayyakuna akan ada apa sesuatu laka padamu, laka untukmu, auli goirika atau untuk selainmu. Sesuatu yang tidak ada di kita itu tidak akan sepi, tidak akan kosong terhadap dua hal. Yang pertama, sesuatu itu nanti akan kita punyai. Misalnya kita nggak punya motor sekarang, cuma dua saja kemungkinannya, nanti kita akan punya motor, atau yang kedua itu motor bukan punya kita, itu motor kita nggak punya, yang punya adalah orang. Cuma dua itu aja. Kalau nggak punya kita, punya orang lain. Nah, sama, nih ada satu perempuan, terus kemudian dia milih yang mana? Ya kalau bukan milik kita, ya milik orang lain sudah, kan gitu. Kan cuma ada dua itu kemungkinannya. Kalau nggak bisa kita milikin, ya berarti orang yang bisa milikin. Cuma dua itu kata Tuan Syekh. Fa'in kana maka jika ada penjelasannya, fa'in kana maka jika ada laka milikmu, fahuwa maka adapun sesuatu, fahuwa maka adapun sesuatu itu ilaika, fahuwa maka adapun sesuatu ilaika padamu, soirun itu jadi, wa anta dan kamu ilaihi pada sesuatu muqadun diarahkan, wa musayyarun dan diperjalankan, falliqa'u maka adapun pertemuan, an qaribin dari waktu yang dekat, falliqa'u maka adapun pertemuan, an qaribin dari waktu yang dekat, itu hasilun berhasil. Kalau sesuatu itu milikmu, memang pengen apa punyamu, itu pasti akan jadi punyamu. Kamu akan diarahkan dan akan diperjalankan menuju ke tempat itu. Kalau memang itu adalah rezeki kita, maka kemudian yang Allah lakukan adalah kita akan diarahkan dan diperjalankan untuk mengarah ke sana. Misalnya hari ini ada rezeki, biasanya lewat jalur sini, tapi Allah ngasih rezeki dari jalur sini. Yang tadinya mau jalur sini, kok tumben-tumbenan lewat jalur sana. Ketika lewat jalur sana ketemu sama orang, dapat rezeki di situ. Itu namanya muqadun wa musayyarun. Diarahkan dan diperjalankan. Tapi wama dan sesuatu laisa yang tidak ada laka milikmu, sedangkan sesuatu yang memang itu bukan milikmu, fa anta maka adapun kamu anhu dari sesuatu masrufun dipalingkan, wa huwa dan adapun sesuatu anka darimu muwallin disingkirkan. Kamu terhadap sesuatu yang bukan punyamu, maka engkau akan disingkirkan, dipalingkan dari arah situ, dan kau akan disingkirkan dari arah situ. Fa'anna maka bagaimanakah lakuma pada kalian berdua itu ya kita sama sesuatu yang bukan milik kita. At-talaki pertemuan, ya kalau memang itu bukan punya kita, maka bagaimana mungkin kita sama yang bukan milik kita bisa bersama. Fasgul maka sibukkanlah bi ihsanil adabi dengan bagusnya adab. Kita udah nyari ikhtiar yang benar, kok belum dapat? Ya sudah, sudah bukan rezekinya. Sudah, Allah punya ketentuan lain. Itu namanya ihsanil adab. Kita pengen seperti ini, udah kita semuanya udah dapat, semuanya udah secara akliyah, secara akal semuanya sudah oke nih, tapi tiba-tiba kok meleset. Jangan su'ul adab,
tapi ihsanil adab. Ya sudah, Allah punya kehendak lain. Mungkin nanti Allah begini, mungkin Allah pengen punya ini, sudah. Husnuzon kepada Allah itu namanya ihsanul adab. Fasgul, maka sibukkanlah kamu semua bi ihsanil adabi, dengan memperbaguskan adab, fima pada sesuatu, anta ya kamu bisodadihi, dengan memperhatikan adab, bisodadihi, dengan memperhatikan adab kepada Allah, min taati maulaka, dari taat kepada Tuhanmu azza wa jalla, fi waktika di waktumu al hadiri, saat ini. Tetap perhatikanlah adab kita dari taat kepada Allah, dari taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu yang saat ini. Jangan su'ul adab, tapi tetap ihsanul adab kepada Allah. Wala tarfa, dan jangan kamu tinggikan, jangan kamu angkat roksaka, kepalamu, wala tamli, dan jangan menoleh kamu, menolehkan, wala tamli, dan jangan kamu noleh, unukoka, lehermu. Artinya menoleh, artinya apa namanya, bahasa ini, jangan kamu angkat kepalamu gitu ya, lengah, gangak gitu ya. Kan orang begini ya, orang kan kalau udah ngomong begini baik-baik, terus kemudian kok enggak, kan langsung apa lu gitu ya. Kan udah, kalau orang ngangkat gini kan biasanya udah emosi gitu ya. Terus ya Allah, nih mana sih nih, ini kok begini gitu ya. Terus jangan kamu ngangkat ilama pada sesuatu, jangan kamu juga menolehkan, mengangkatkan lehermu itu, ilama pada sesuatu, syiwahu, selainnya Allah. Inilah bagian dari adab kita kepada Allah, bagian dari adab kita terhadap apapun yang Allah tentukan kepada kita, sudah tetap ihsanul adab. Kalau itu milik kita, kalau itu memang bagian kita, pasti akan diatur, diarahkan, digiring, diperjalankan kita. Tapi kalau itu bukan milik kita, mau kejar kemanapun, engkau ke timur padahal itu ada di barat, nggak bakalan ketemu itu. Dan mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman semua, saya ngasih pengumuman. Insyaallah tanggal 10 Agustus jadinya, hari Kamis malam Jumat, kita akan ziarah ke Jawa Tengah dan wisata ke Jogja insyaallah. Berangkat malam Kamis jam 9 malam sudah berangkat. Malam Kamis jam 9 malam sudah berangkat. Insyaallah nyampe di sini lagi malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Insyaallah malam Senin sudah sampai ke Raya Dalam lagi. Kita dari sini langsung ke Jawa Tengah, ke makam Mbah Soleh Darat, termasuk gurunya Mbah Hashim tuh di Semarang. Kemudian kita ke Demak, ke Kalijaga, ke Sunan Muria, ke Sunan Kudus. Kemudian kita ke Klaten, ke makamnya Ronggo Warsito. Kemudian masuk ke Yogyakarta. Insyaallah malam Jumat tanggal 10 ada 3 bus. Dua bus untuk kita, 2 bus untuk semua jamaah Sinau Rasa. 1 bus saya kasih ke ibu-ibu pengajian yang ada di sini, ibu pengajian malam hari Selasa itu. Ibu-ibu pengajiannya orang mama ya, yang udah lama kita nggak jalan-jalan juga sama pengajian ibu-ibu. Jadi ada 2 bus kita. Jadi semua yang ngaji di Sinau Rasa malam Sabtu, ya ibu-ibunya ikut, kalau bisa ikut mah ikut. Suaminya ikut, istrinya ikut nggak? Ikut. Kenapa? Karena istrinya ngaji, ikut. Jadi ini rezekinya istrinya yang sering ngaji. Nanti yang kita ini, istri kita yang kagak ikut ngaji, jangan cemburu sama Bang Kojeng. Bang Kojeng bawa istrinya enak banget tuh, sekamar berdua lagi dia. Ya nggak usah, karena emang istrinya ngaji. Nah jadi Abah Yusuf berdua itu, iyalah istrinya ngaji, gitu ya. Jadi nanti dikomunikasikan, didaftarkan sama Bang Haji Sukri dan Bang Ajis. Nanti diatur Bang Ajis sama Bang Haji Sukri. Ketua perjalanannya seperti biasa.
ketua perjalanan abadan abadin itu Bapak Andi Malik itu abadan abadin itu. Bendaharanya Bang Hudri udah itu bendahara abadan itu. Mau tujuannya kemana, dia aja ketuanya udah. Terus dia aja sudah, gitu ya. Nah jadi habis ngaji ini tolong sekali kalau emang sudah fix, kalau masih insya Allah emang nanti aja. Kalau sudah fix daftarin aja ke Bang Ajis atau ke Bang Haji Sugri. Ada 2 bis nanti diatur-atur, gitu ya. Biayanya berapa? Biayanya nggak ada, gratis. Tapi kalau ibu bapak mau nabung silakan, nabung aja ke Aziz. Mulai malam ini nabung, nanti pas mau berangkat diambil tabungannya. Kan biasanya kita begitu. Biasanya kita kalau mau jalan begitu juga dulu. Nabung aja. Buat apa? Ya siapa tahu nanti buat naik beca, buat naik gojek. Karena kan nanti dari parkiran kan ke makom biasanya naik ojek, naik beca. Mau beli oleh-oleh, gitu ya. Kalau mau nabung aja. Kalau mau nabung aja. Buat makan nanti nabung aja silakan, malam ini nggak apa-apa, masih ada 1 bulan lebih. Nabung aja. Nanti pas mau berangkat nanti diambil. Nggak ada potongan apapun, nggak ada bunga, nggak ada potongan. Ya tapi dikasih rokok-rokok juga lah sebungkus. Nah ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar semua. Bis sudah dibayar, terus hotel sudah di DP sudah dibayar. Di Kudus kita nginep di hotel, di Jogja kita nginep di hotel 2 malam kita nginep. Udah dibayar semua. Insya Allah mudah-mudahan nggak ada halangan apapun tanggal 10. Jadi silakan yang mau daftar mas silakan. Mudah-mudahan Allah kabuli semua, Allah lancarkan semua. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafiyad darajat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya mujibat da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.